seliar apa sih politik itu gitu mas? Ini biar orang-orang tuh tahu gitu. Yang selama ini gua alami gitu ya, bagaimana perkembangan pemilihan kepala daerah, presiden, legislatif, ya konotasi untuk negatifnya memang sangat kental. Di situ ada money politik, ada informasi yang bohong, Bener. ya fake news gitu kan. Politik itu kotor, politik itu tukang korupsi. Udah apalagi kalau dia apatis banget, bahkan disumpahin masuk neraka kan gitu kan. Nah mas, ini kan kemarin lah tentang yang viral Bintang Emon gitu ya mas ya. Iya. Gue ngelihat sekarang mungkin nilai trust kepercayaan buat pemerintah ini berkurang gitu mas ya. Karena ngelihat yang udah jadi stigmatisasi kayak buzzer itu emang udah buat pemerintah mas. Nah lu sepandangan lo ya mas sebagai alumni jurusan politik gitu mas ya. Seliar apa sih politik itu gitu mas? Ini biar orang-orang tuh tahu gitu. Ya kalau yang gua selama ini pelajari nggak ada hal yang negatif ya berkaitan dengan pembangunan politik. Semua itu bagus berkaitan semua. dengan hajat hidup orang banyak itu dengan kita menduduki jabatan politik sehingga bisa mensejahterakan masyarakat walaupun kita bukan saudara kan gitu. Kita karena kita punya peluang, punya kewenangan, punya kebijakan sehingga kewenangan dan kebijakan itu untuk memberikan harapan-harapan, mewujudkan mimpi-mimpi masyarakat itu sendiri. Pada teorinya kan demikian, namun dalam prakteknya ini banyak berkembang ya, bervariasi gitu bagaimana fenomena berkembang polarisasi itu. Cuman yang selama ini gua alami gitu ya, bagaimana perkembangan pemilihan kepala daerah, presiden, legislatif, ya konotasi untuk negatifnya memang sangat kental. Di situ ada money politik, ada informasi yang bohong, Bener. ya fake news gitu kan, dan banyak hal gitu. Nah itu yang menjadi tantangan bagi cendekiawan ya, bagaimana ini memberikan iklim baru bagi pembangunan politik. Saya kira itu. Nah walaupun berat ya tantangan itu karena memang masyarakat kita juga bervarian ya, pendidikannya, cara berpikirnya, tidak serta-merta itu langsung plek gitu kan. Kita harus dibebaskan dengan hal ini. Ya, saya kira harus transisi itu ya. Dari waktu ke waktu terus kita memperbaiki bagaimana pembangunan politik gitu kan. Karena terus terang sejak berdirinya negara ini sampai hari ini ya banyak sekali memang perkembangan. Tapi yang lu pelajarin bagus-bagus semua mas ya? Kayak secara teoritis ya karena begitu, ya kan tentang bagaimana kebijakan publik, ya bagaimana pembangunan di daerah, pembangunan di pusat, gitu kan, bagaimana mewujudkan cita-cita negara, ya kan, bagaimana peran negara di tengah-tengah masyarakat, itu kan hal-hal bahkan pemangku jabatan itu kalau memang dia menjalankan peran dan fungsinya ya sebagaimana peraturan-peraturan yang sudah dibentuk, dia taat terhadap sumpah dan jabatannya itu, jaminannya surga loh. Ya kan, karena dia banyak menolong orang. Mas pejabat mana tahu surga neraka sih mas? Iya, ini koruptor aja disumpah pakai Al-Quran juga. Iya makanya tadi kan gue bilang kalau dia menjalankan sesuai dengan fungsinya, tidak menyelewengkan jabatannya, ya tidak menyelewengkan kewenangannya, dia jaminannya surga. Begitupun sebaliknya, kalau dia menyelewengkan jabatannya itu dengan kepentingan dia, memperkaya diri sendiri atau golongan, ya terus terang paling dasar itu, ya kan gitu. Nah kalau misalkan gue lihat ya mas ya, semacam ketika orang-orang bisa kemakan dengan politik ini, orang-orang mudah terpercaya, otomatis ini gue melihat juga mas ya, bahkan sampai banyak juga ngehujat pemerintah. Maksud gue gini, gue pun ngebuat YouTube ini kayak misalkan setiap kebijakan gitu. Bahkan gue nggak pernah ngelecehin, nggak sampai sefrontal itu. Gue ngeliat, wah anjir sampai segininya gitu dengan kasus naiknya ini. Apa sih tips lo gitu untuk orang-orang biar tidak mudah termakan dengan dunia-dunia politik? Ya maksudnya gini ya, kita juga antipati terhadap politik juga jangan. Benar. Ya kan, kita apatis ya dengan situasi politik bangsa kita. Itu juga jangan, apalagi anak-anak muda generasi penerus bangsa ya, yang hari ini menjadi harapan besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Sebagai anak muda, ya tentu jangan antipati terhadap pembangunan politik, situasi-situasi politik. Ya justru
kita sebagai harapan bangsa ya harus sebagai generasi bangsa itu harus memberikan pendidikan politik yang positif kan begitu. Oke lah, banyak memang stigma yang di masyarakat berkembang itu berkaitan dengan pembangunan politik, citra politik itu negatif. Politik itu kotor, politik itu tukangnya korupsi. Udah apalagi kalau dia apatis banget, bahkan disumpahin masuk neraka kan gitu kan. Itu kacau sih gue, aduh. Iya, padahal kehidupan kita itu tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan politik, ya kan? Kita mau mengkonsumsi obat aja, harga dan segala macamnya diatur oleh regulasi. Regulasi itu hasil dari proses negosiasi politik gitu antara pemerintah, legislatif kan gitu. Akhirnya muncullah sebuah gagasan kebijakan negara. Nah, dari situ kita juga tidak bisa terhindarkan kan gitu. Artinya, ya kita sebagai generasi bangsa harus juga kemudian perlu ya meningkatkan rasa kepedulian terhadap pembangunan politik. Maka dari itu kita jangan antipatit berkaitan dengan isu-isu politik. Nah, jangan juga kemudian terjebak pada polarisasi kepentingan elit-elit. Benar. Gitu. Misalkan ada terjadi isu-isu. Nah, kita sebagai generasi bangsa, harapan bangsa Indonesia untuk lebih baik lagi, anak-anak muda itu harus jernih ya melihat situasi bangsa ini. Jangan kemudian gampang terprovokasi oleh dengan orang-orang yang mempunyai kepentingan lah gitu. Sehingga kita dalam melihat situasi itu harus jernih melihat bagaimana ini polanya. Apa nih yang dikembangkan gitu kan? Dampaknya apa? Kan begitu. Nah, sehingga dengan kita mempunyai daya kritis itu, saya yakin dengan punya basis itu ya, dengan punya modal pemikiran yang kritis, kita bisa menyikapi persoalan-persoalan politik dengan bijak. Ya, oke. Itu tadi closing statement ya Mas ya. Kalau gue sih mungkin menurut gue ya Mas ya, semacam kayak orang ini jangan terlalu mudah dipercaya. Dan jangan juga condong ke satu sisi aja. Karena gue ngerasa juga kayak anak-anak ini saking fanatiknya Mas ya. Wah itu gimana? Kenapa gitu Mas ya? Ya, dilatar belakangi dengan daya yang berpikir itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi. Padahal dapat duit juga enggak gitu. Ya makanya apa sih untungnya gitu loh? Kita mengikuti atau terjebak pada situasi itu, ya kan? Nah makanya dari itu jangan kemudian kita jadi followersnya buzzer-buzzer itu misalkan, sehingga yang diuntungkan siapa? Ya kan? Sehingga TikTok itu kan ketika buzzer serang ini, masyarakat pada umumnya ya yang mempunyai media sosial itu langsung ditanggepin segala macem, ya kan, bahkan nge-share gitu, wah ini nggak benar, ini nggak benar, padahal belum tentu informasi yang didapatkan itu objektif atau memang menjadi sumber terpercaya kan begitu. Yang terjadi di share aja ya kan, padahal itu informasi bohong. Nah itu maksud gua supaya ya bangsa ini keluar gitu loh dari zona-zona seperti itu. Sebenarnya kalau buzzer pun nggak ditanggepin sebenarnya bisa Mas. Udah clear, ya kan? Emang lu diuntungin? Iya, kayak gitu. Lebih kebaper ya. Ya akhirnya ya karena ini ya terjadi polarisasi ya antar kubu-kubuan pada saat pemilihan mungkin ya, sehingga karena belum terpuaskan jagoannya kalah, ya kan? Sehingga nggak bisa menerimanya. Ya itu makanya dia menggunakan media sosialnya ya untuk sebagai pelampiasan ya. Ya itu untuk memberikan informasi-informasi yang gak jelas gitu kan. Oke deh Mas, thank you banget ya kita bahas tentang buzzer ini karena penting banget biar orang-orang ini juga tidak condong ke satu sisi dan lebih mengkritis itu ke kebijakannya, bukan untuk menjelek dari pemerintah, karena kasian juga cuy, gila mereka juga kerja gitu walaupun ya gitu. Jadi thank you banget nih brother dan sister. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video gue.